Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Economic Update 2026 bersama saya, Shani Alatas. Untuk membedah fundamental ekonomi Indonesia hingga paruh pertama dan strategi koordinasi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun. Halo Pak Misbahun, apa kabar? Kabar baik Mbak Sania. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk hadir di studio CNBC Indonesia. Terima kasih kembali. Baik, Pak Misbahun, kita lihat memang evaluasinya Anda dari DPR bagaimana Pak terkait kondisi fundamental ekonomi Indonesia hingga paruh pertama tahun ini. Kita lihat memang di atas kertas sebetulnya cukup baik, tapi indikator yang baru saja dirilis seperti mungkin inflasi ini kan naik ya Pak menjadi 3,34%, PMI manufaktur ini turun ke zona kontraktif begitu ya, menjadi 46,9 begitu. Kemudian juga neraca dagang kembali defisit Pak semenjak 6 tahun terakhir. Bagaimana kondisi ini? Ini memang harus kita hati-hati membacanya dan kita harus mulai mendetailkan karena di semester 1 ini kan berarti Q2 ya. Q2 kita harus mulai mewaspadai, tapi memang sejak awal kita memang sudah mempunyai indikasi terhadap beberapa indikator ekonomi kita. Pertama terkait dengan neraca pembayaran kita. Neraca pembayaran kita tiba-tiba kita karena ada kewajiban masalah-masalah DMO, domestic market obligation, maka kita mengurangi laju ekspor dan kebutuhan barang-barang itu untuk kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri ini harus jadi prioritas. Kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas karena bagaimanapun juga ekosistem ekonomi yang kita kembangkan itu memang harus untuk kepentingan nasional lebih dulu. Misalnya minyak goreng, sawit dan sebagainya kan harus kita prioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Kemudian begitu juga untuk kebutuhan batu bara. Ya kita harus mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri untuk apa kebutuhan power plant kita. Karena itu kan penting bagi masyarakat. Dan kita punya batu bara, kita punya sawit ya untuk masyarakat. Selebihnya baru kita ekspor. Kan logikanya harus begitu. Nah, kalau sampai kemudian memberikan dampak terhadap kepada neraca pembayaran kita, ya itu adalah konsekuensi yang sudah kita perkirakan. Yang agak mengkhawatirkan adalah mengenai PMI. PMI kita turun menjadi 46,9. 46,9 ini tentu harus kita detailkan lagi ke dalam bahwa apa saja yang perlu kita koreksi sebagai counter cyclical nanti supaya kita perbaiki di Q3 dan Q4. Dan yang perlu kita tunggu itu adalah sebenarnya nanti angka pertumbuhan di tanggal 5 Agustus nanti. Karena ini kan baru beberapa hal saja terkait dengan parameter dan indikator ekonomi. Dan kemudian terkait inflasi yang 3,334 ini yang harus kita lihat. Ini karena pertama juga sudah kita prediksi karena rate inflation, foreign exchange ini. Karena nilai tukar ini memberikan dampak terhadap apa? Barang-barang yang kita impor untuk bahan baku industri dan kemudian dari bahan baku industri itu kan kita ketahui mereka memberikan beban kepada harga pokok mereka. Ketika beban harga pokoknya bertambah, maka mau tidak mau tertransmisi pada produk-produk di bulan-bulan yang mengalami volatilitas nilai tukarnya itu tinggi, maka produknya sampai ke pasar akan menjadi lebih mahal. Dan masyarakat harus membeli barang yang lebih mahal. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena sekarang masyarakat sudah merasakan dampak rate inflation ini, current exchange rate inflation ini. Lah, ini mau tidak mau harus mulai dilakukan upaya penekanan terhadap untuk apa? Untuk menstabilkan, bukan cuma menurunkan tapi juga menstabilkan. Volatilitas yang terlalu ekstrim dan kemudian naik turun up and down terlalu ekstrim ini juga memberikan tekanan kepada korporasi karena dia sudah harus mengantisipasi sejak awal kebutuhan bahan baku mereka itu apa. Apalagi industri di dalam negeri Indonesia itu misalnya contoh yang tekstil saja mereka
pabrik benangnya mereka harus impor kapas, ya kan? Nah, kemudian manufaktur masih sebagian harus kita impor. Kemudian kita juga masih ngimpor beberapa kebutuhan BBM dalam negeri, dan kemudian gas LPG itu kita harus impor. Nah, ini yang mau tidak mau mulai memberikan tekanan terhadap inflasi kita. Dan tekanan kepada inflasi ini mau tidak mau harus mulai kita kendalikan, karena angkanya walaupun masih di range 3,5, karena inflasi kita kan diukur 2,5 plus minus 1. Betul. Nah, angka maksimumnya kan di 3,5. Nah, inflasi itu secara klasik, secara tradisional itu disebabkan oleh dua, yaitu cost push dan demand pull. Kalau kemudian demand pull ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, maka akan ada sisi positifnya. Ya. Ada sisi positifnya. Pada saat yang sama ternyata tarikan, ya kan, tarikan permintaan ini kan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan. Artinya apa? Konsumsinya. Nah, tinggal kita melihat indeks nanti konsumsi masyarakat. Indeks konsumsinya seperti apa? Nah, seberapa kuat indeks ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan, karena secara teknikal pertumbuhan ekonomi kita sebagian ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oke. Dan konsumsi pemerintah. Konsumsi Begitu Mbak Sani. Baik, dan juga konsumsi rumah tangga Iya. menopang dari pertumbuhan ekonomi kita begitu Iya. ya Pak. Jadi Anda melihat sebagai lembaga pengawas begitu, jadi dari inflation rate sendiri sudah mulai berpengaruh begitu. Iya, Apakah juga inflation rate. termasuk dari harga energinya juga Ya, naik begitu Pak? harga karena transmisinya energi kita kan impor. Energi kita impor, dan sebagian besar misalnya contoh plastik kan sudah impor, Ya. bahan kimia kan, chemical industry pasti kena, tekstil pasti kena, benang ya kan, benangnya kan karena impor. Lah semuanya menggunakan itu. Makanya upaya Bank Indonesia untuk melakukan upaya kerjasama dengan Bank of People of China itu memberikan dampak seberapa besar. Pengaruhnya mulai digunakannya local currency transaction antara Indonesia dengan China. Seperti kita ketahui banyak impor-impor kita, terutama impor bahan baku, impor bahan jadi, itu datang dari Cina. Ya. Kalau itu digunakan secara masif antara Indonesia dengan renminbi atau Indonesia dengan yuan, saya yakin itu yang namanya currency pelemahan terhadap rupiah akan bisa terhindari karena pembayaran transaksi luar negeri. Permasalahannya adalah seberapa besar dan seberapa kuat likuiditas yuan menopang transaksi tersebut. Jangan sampai ada local currency transaction kerjasama, tapi masih kemudian yuannya dicari nggak ada, orang beli dolar dulu baru ditukar ke yuan, kan nggak lucu kan kalau yang seperti itu. Kurang solutif begitu ya Pak? Iya, kurang solutif. Jadi harus kemudian sisi kerjasamanya diperkuat, sisi implementasi yaitu masalah likuiditas yuan atau renminbinya di antara dua negara ini juga harus diperkuat. Termasuk juga rupiahnya tersedia nggak di dalam perbankan di China. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk ditukarkan antar transaksi yang sedang terjadi. Sehingga ini tentunya langkah-langkah yang seperti ini memberikan sebuah harapan bahwa oke, kita ada transaksi dagang yang sangat besar dengan Cina bisa ditransaksikan dalam mata uang rupiah renminbi, rupiah yuan tanpa harus melalui proses penggunaan dolar dalam pertukaran tersebut. Baik, yang memang menjadi harapan dan new hope baru dari LCT ini. Nah, kalau kita lihat tadi Anda sebutkan memang menjadi concern dari DPR sendiri PMI manufaktur kita yang tak lagi ekspansif begitu ya, tak lagi 50 tapi menjadi 46,9. Apakah ini berarti DPR melihat sinyal adanya dunia usaha yang mulai menahan produksi dan juga investasi? Gini, kemarin saya membaca masih di Q pertama itu realisasi masih 0, sekian persen. Tahun sebelumnya 1,6, 0,9. Kalau di awal di setengah tahun itu 0,9, sementara realisasi tahun lalu itu
1,6, menurut saya kita masih bisa optimis ya. Masih bisa optimis bahwa itu akan naik investasinya dalam realisasi. Dan tentunya kalau kita realisasi investasinya itu naik, dieksekusi, harapannya akan terjadi penyerapan tenaga kerja, ada aktivitas industri atau produksi di sana, dan kemudian banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mulai masuknya investor-investor asing ke Indonesia dalam merealisasikan janji investasinya. Kalau yang janji banyak, gitu kan, tapi realisasi itu yang paling penting. Karena FDI yang tereksekusi dan kemudian menjadi praktek investasi asing yang berkembang dan terus berkembang di Indonesia, itu penguatannya sangat signifikan. Signifikan dari sisi faktor produksi, karena Indonesia dijadikan basis produksi mereka, signifikan dari sisi penerapan tenaga kerja, dan signifikan dari penerimaan pajak juga. Karena itu akan memberikan manfaat dalam beberapa aspek proses bisnis yang berkaitan dengan negara. Baik, jadi artinya apabila realisasi investasi dari investor asing tadi betul diimplementasikan pada akhir tahun ini, maka PMI manufaktur kita yang memang tadi terkontraksi tidak akan lama begitu Pak, hanya sementara saja ya? PMI kita itu kan selalu begitu. Akan ada penurunan, terus kemudian kenaikan, terus penurunan lagi, selalu begitu. Karena kan basisnya kan realisasi. Basisnya realisasi. Jadi kalau realisasinya lagi rendah, orang belum ada yang itu, mereka pasti belum ada realisasi, pasti akan rendah dulu. Terus kemudian setelah realisasi akan naik melebihi angka rata-rata. Terus kan kemudian jadi nol lagi kan, karena harus menunggu investasi baru lagi. Itu selalu begitu. Mudah-mudahan siklus itu yang terjadi, bukan bahwa penurunan itu berjalan terjal terus ke bawah. Itu Mbak Sania. Baik, kemudian apakah dari pandangan Anda sendiri Pak selaku Ketua DPR Komisi 11 begitu ya, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang ada saat ini sudah cukup akomodatif untuk memang menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya berbagai tantangan global maupun domestik? Ini persoalannya begini Mbak, kalau kita membangun kepercayaan, Indonesia itu kan selalu mengkampanyekan membangun kepercayaan, membangun trust, membangun confidence bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang menguntungkan bagi siapapun yang mau berinvestasi. Tujuannya Bapak Presiden pergi kemana-mana itu adalah meyakinkan bahwa Indonesia adalah negara destinasi investasi. Kita kan selalu mempromosikan bahwa Indonesia adalah destinasi wisata, itu iya. Tapi destinasi investasi juga. Makanya kami di DPR kemarin bersama pemerintah memutuskan akan membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia, PFII. Nah, diharapkan dengan fasilitas-fasilitas yang sifatnya exemption, pengecualian di atas segala hal yang sifatnya khusus, sistem hukumnya jadi common law, hakimnya juga mengikuti hakim standar internasional, bisa warga negara asing, dan sebagainya. Kemudian kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, tuntas, cepat dan tuntas. Jadi tidak ada lagi orang mempertanyakan soal kredibilitas soal itu. Mereka bisa mendirikan apapun di sana, mulai dari sektor keuangan, holding company, bank, model ventura capital, terus apa aja bisa mereka dirikan untuk melakukan investasi di Indonesia atau melakukan investasi di tempat lain. Kalau investasinya di Indonesia memperkuat net nasional produk kita, kalau di investasi asing akan memperkuat net national income kita. Itu. Karena apa? Kalau kita investasi di asing, kita kan akan mendapatkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang di luar negeri untuk repatriasi ke Indonesia. Yang di Indonesia akan menciptakan faktor produksi, penambah PDB, produktivitas, dan akan menjadi penghasilan pada saat ke perusahaan induknya di Indonesia. Jadi tidak perlu lagi orang membicarakan soal satu perjanjian pajak, penghindaran pajak berganda. Karena di sana pun orang akan mengenakan nol. Justru orang akan menjadi sangat senang mendirikan company-nya, establish company-nya di wilayah kawasan pusat finansial internasional Indonesia tersebut.